Yes, selamat malam ya. Sekali lagi kita mencoba membahas tentang orang hilang. Jadi banyak sekali cerita-cerita di luar sana yang menceritakan adalah orang hilang. Ya, iya ya. Jadi fenomena ini terjadi itu karena kenapa sih orang itu dicari? Orang itu dicari itu karena memang dibutuhkan. Nah, berarti sebenarnya teman-teman itu orang yang sangat dibutuhkan. Tapi konotasinya adalah dibutuhkan kirimannya. Jadi dibutuhkan uangnya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi kalau teman-teman yang dibutuhkan itu uangnya dan kirimannya, nah ini yang menjadi pusing kepala. Mbak Cahaya Cinta, selamat malam, luar biasa. Ya. Jadi ini yang menyebabkan apa ya? Kalau dibilang itu eh, apa ya, ngenes gitu ya. Dibilangnya itu ngenes gitu. Kalau dibilangnya ngenes itu kan repot. Jadi kalau kita dibilang ngenes itu sudah sangat merepotkan. Maka dari itu ya, kita sebagai orang-orang yang awam ya, eh, kalau kita itu dicari sama keluarga kita ya kan, itu karena apa? Apakah karena uang? Apakah karena memang kita itu bernilai? Ataukah kita itu memang apa ya, sekali lagi sangat bermanfaat sehingga kita itu dicari sama mereka. Maka dari itu boleh teman-teman komen-komen ya. Bahkan masih masih pacaran aja loh, dicariin gitu loh di Hong Kong. Sampai telepon ke YouTuber A, YouTuber B, YouTuber C. Jadi supaya ketemu gitu loh orang yang hilang tadi. Pacarnya yang mengaku, aku heran sekali ya. Sekali. Jadi setelah aku baca komen-komen dari teman-teman, dia benar-benar getol berusaha. Jadi mungkin karena dia lagi mengejar cintanya. Cintanya yang hilang. Gitu. Hak-hak bebas-bebas saja gitu. Sangat kacamata nih Mas Andri. Iya. Hilang sama ngilang beda loh Mas. Iya. Makanya ini kan fenomena hilang sama ngilang ini luar biasa gitu. Selamat malam Rebu Mas Andri. Yes. Ayo silahkan komentar dan silahkan ajukan atau sampaikan bentuk pertanyaannya. Wes. Jadi seperti itu ya. Aku kadang-kadang merasa bahwa di mana kenapa kok harus dicari ya? Di Hong Kong itu kenapa harus dicari? Sebegitu bermanfaatnya kalian, sebegitu berharganya kalian, sehingga ketika kalian menghilang, menghilangkan kontak, maka banyak sekali yang nyari melalui sosial media, melalui KJRI, telepon semuanya. Jadi luar biasa sekali gitu. Jadi keberadaan teman-teman itu ternyata sungguh sangat bermakna gitu loh. Sungguh sangat berguna. Sungguh. Makanya itu yang ingin saya sampaikan bahwa kalian itu seseorang yang berguna, sangat bernilai, ya kan? Sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka yang merasa kehilangan dengan kehilangan kontak sama sampean. Nah, entah itu garangan, entah itu pacar, entah itu scammer, entah itu apapun nih. Saya nggak ada yang nyari, om saya yang nyari, Mbak. Jangan bilang sampean nggak ada yang nyari, saya itu yang nyari. Aku pingin menghilang tapi nggak ada yang nyari. Loh, kalian itu ya, jangan bilang nggak ada yang nyari. Saya itu yang nyari kalian. Cobalah kalian komen. Saya itu nungguin komen kalian. Saya nungguin doanya kalian. Ya kan? Saya nungguin kalian berkomentar yang A, B, C, D. Selama ini yang datang di tempat saya, yang komentar itu bagus-bagus.
Saya itu juga bingung. Dari dulu itu saya berharap, mana sih komen yang gak jelas? Semuanya yang komen jelas semua loh. Yang komen keren semua. Nggak ada yang tahu-tahu maki-maki. Berarti kan channel saya tidak terlempar kemana-mana. Jadi penonton saya ini benar-benar yang saya cari. Seperti kalian-kalian yang pinter, yang semangat, yang positif vibes. Gitu. Saya itu nyari. Cuman kalian aja yang nggak mau dicari. Saya tujuan tiap hari bikin konten apa? Supaya kalian nyari ngelihat saya. Kalau udah ngelihat saya terus komentar. Terus, ayo mas, mau aku bercerita mas tentang pengalamanku. Om, Sabtu saya mencari Dika om. Loh, saya itu sejak tahun kemarin, semenjak bikin channel ini itu saya mencari kalian. Saya mencari kalian-kalian yang hebat, kalian-kalian yang luar biasa, yang kalian-kalian yang mempunyai kekuatan mental, keikhlasan, kesabaran yang super-super ekstra. Nah, ini kan nggak ada yang kontenin. Nggak ada yang mengangkat ke supernaturalan kalian, supranatural kalian itu. Ngilang itu bentuk dari respect. Kita ingin tenang dan damai dengan diri sendiri untuk sementara waktu. Setelah tenang ya kita pasti nongol lagi. Mbak Cahaya Cinta pengalaman. Ya nggak apa-apa. Karena beda-beda memaknai. Silakan, nggak ada masalah. Jadi kembali lagi ya. Ketika menghilang, hilang, apapun lah itu ceritanya. Ya, karena mungkin dengan penat, ya kan. Saya juga pernah 3 minggu juga nggak terlalu aktif. Karena memang masa penyembuhan. Aku bukan ngilang, tapi aku lebih menghindar dari teman yang ruwet, Bu. Menghindar. Sebenarnya kalau menurut saya ya, ya bolehlah. Males gitu, nanggepi, males berdebat, males ngobrol, males sama orang-orang yang memang hanya. Tapi kalau saya tidak bisa, saya tipe manusia yang apa ya? Saya tipe manusia yang memang ya saya open, saya terbuka. Mbak Coffee 88, namanya Coffee 88, tapi ada kopinya enggak? Nggak ada kopinya kelihatannya. Mbak Coffee 88. Hari Sabtu saya datang Om ingin berbagi kisah dengan sesama teman online. Tak tunggu ya Mbak Edu. Mbak Edu. Mbak Edu 77 saya tunggu. Ya, saya memastikan tak siapin semua alatnya. Yang kemarin juga cerita sudah ada. Terima kasih ya. Ternyata positif positif vibes apa namanya? Yang kita sebarkan itu ternyata bisa berbalik. Dan kalian adalah orang-orang yang positif. Ya, saya mencari kalian. Jangan jangan dianggap saya tidak mencari kalian. Saya itu sebenarnya mencari teman-teman. Yang saya cari apa? Masalahnya. Ada dong mas. Alah ngapusi Mbak Kopi 88. Mbak Tasya Amelia, selamat malam. Apa kabar? Selalu panjang umur dan lancar rezekinya. Nah ini Mbak Amelia, Mbak Tasya Amelia di Facebook. Saya cari. Yang saya cari ya doa-doa yang kayak gini. Semoga doa yang sama buat Mbak Tasya Amelia. Kebaikan yang berlimpah buat Mbak Tasya Amelia. Jadi lancar rezekinya. Mantap. Terima kasih Mbak Tasya Amelia. Itu loh, jadi teman-teman itu saya menunggu. Saya itu menunggu teman-teman. Saya juga mencari teman-teman. Kadang-kadang teman-teman mungkin nggak ngerasa kalau saya itu nyari. Loh serius loh, saya ngomong berkali-kali di konten. Ya mungkin saya harus ngomong 10.000 kali. Saya itu mencari kalian untuk saya ajak berbicara. Saya ajak berbicara tentang nilai positif. Jadi di setiap individu dari kalian yang bertahan di Hong Kong itu punya kekuatan. Kalian itu punya power, punya kemampuan, punya nilai.
Dan itu, siap Om, aku datang Om, insya Allah saya bikinkan jadah goreng ya Om. Mbok Edo luar biasa, terima kasih. Nggak usah banyak-banyak ya. Bojoku beli kulkas yang gede, itu nggak cukup. Karena yang datang selalu mbak makanan. Bawanya dikit aja pokoknya. Jadi biar sekali makan habis sama yang lain. Jadi jangan sampai banyak-banyak. Terima kasih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, saya pun juga sama. Dalam membuat konten ini sebenarnya banyak hal yang ingin saya gali dari diri kalian. Selama ini yang ada cerita di luar sana, coba kalau teman-teman perhatikan, baik Facebook, baik YouTube, itu yang diceritakan apa sih? Yang diceritakan itu kejelekan. Bahkan hal-hal yang jelek, yang buruk itu orang bersedia malah bercerita. Tapi mana cerita yang baik? Selamat Mas Andro, semoga sehat selalu semakin sukses. Nah, Mbak Iin, ini yang saya cari juga karena selalu mendoakan. Karena kita ketika mendoakan orang lain, sebenarnya kita mendoakan diri kita sendiri. Dan tidak banyak orang yang bisa menyadari itu. Mbak Iin. Ya, saya selalu di akhir pembicaraan selalu bilang, terima kasih, semoga sehat selalu ya Mbak. Supaya saya juga sehat. Saya mendoakan yang hebat. Ya, Mbak Nana Q, selamat malam Mas Andro. Mbak Nak Tasya Amelia masih bertahan. Boleh tanya, boleh komentar, boleh apapun ya. Boleh mengajukan pertanyaan, boleh komplain, boleh kritik, boleh saran, boleh maki, boleh hina, boleh caci, silakan. Di sosial media saya bebas. Tidak ada batasan dan tidak akan dimarahi. Jadi jadi seperti itu ya, kembali lagi buat teman-teman semua ya, bahwa menghilang dan hilang itu karena memang terlalu penat. Karena di Hong Kong ini aktivitasnya teman-teman, kesehariannya teman-teman, itu ya rutinitas yang harus dikerjakan. Jadi harus dikerjakan. Dan itu sudah fix dan muter. Nah, apa namanya, aktivitas yang muter terus itu saja dan kadang-kadang tidak terasa. Lo habis 2 kontrak, lo habis 3 kontrak, lo habis 4 kontrak. Itu. Siap Om, dari Dunmun ke rumah Om gak nyampe 1 jam ya. Iya, kalau Dunmun mah gak sampai, setengah jam udah nyampe rumah. 20 menit lah malah. Malah Mas Andro maaf baru gabung, baru selesai. Nggak apa-apa. Jadi karena memang jamnya kan beda-beda. Monggo. Jadi sekali lagi ya teman-teman semuanya, menghilang. Itu karena memang tidak ingin direcoki. Tidak ingin apa namanya, tidak ingin diganggu, ya kan? Tidak ingin bahwa kalian itu akan di apa ya, diriwui, ya diganggu, diriwui. Maka dari itu kalian menghilang. Ya kan? Kalau kalian menghilang ya otomatis lah nggak ingin ada yang nyari, nggak ada yang apa, nggak ada yang ganggu. Maka dari itu nggak apa-apa, karena ada yang disebut sebagai me time. Jadi kadang kita itu harus mengevaluasi diri kita, kadang kita itu harus merenung, kadang kita itu harus bermuhasabah, introspeksi diri, untuk diam, untuk melihat sampai sejauh mana saya hari ini dan saya ini mau ngapain dalam hidup. Hidupku itu mau tak apain, hidupku mau kayak gimana, hidupku mau seperti apa. Untuk arrange atau membuat itu kita harus benar-benar dalam posisi yang tenang. Mbak Ika Syaroh, selamat malam. Bareng aku yuk dari Siuhong, Mbak, Sabtu main ke rumah Mas Andu. Mbak Prita aja. Monggo ditunggu semuanya. Kalau perlu kita bercerita bertiga. Kalau mau gantian boleh. Kalau bertiga ya boleh. Mas Andrew jadi mafia. Ya, bosan lah ganti. Penampilan kan harus ganti-ganti biar teman-teman surprise gitu.
biar teman-teman apa ya, yang dilihat nggak begitu-begitu aja. Ya, saya kalau terlalu ngelihat apa namanya komputer layar itu matanya mesti agak sedikit gatal, jadi agak sedikit alergi. Makanya saya mencoba pakai kacamata hitam, kacamata putih supaya radiasinya nggak langsung. Memang ya faktor usia lah teman-teman. Tapi cocok nggak saya jadi mafia? Ya begitu ya, jadi orang yang hilang. Kadang yang penting isi dari percakapan live ini mengedukasi. Oke. Jadi menghilang. Jadi menghilang, ngilang, keluar dari hiruk pikuk, kemudian mencari ketenangan, tidak mau dihubungi. Itu adalah proses yang alami, proses yang natural. Bahkan kita tidak ngerti, mungkin yang dari Indonesia nelpon YouTuber, ayo Mbak bareng Sabtu tunggu. Jadi mungkin yang dari Indonesia ngowobet nyari. Aku suka penampilan Kak Sandro yang sekarang. Wis, terima kasih. Jadi orang itu tidak ingin keribetan, ya kan? Mbak Adi Rahayu, selamat malam. Jadi tidak ingin keribetan, tidak ingin apa ya? Dia cuma ingin ngasih tahu bahwa aku ini juga butuh ketenangan. Aku ini butuh juga tidak diganggu. Nah, jadi seperti itu, Mbak Prita aja janjian makan jadah ya. Jadi sekali lagi bahwa di saat mereka lagi menghilang, kadang-kadang nih YouTuber terus ditelepon dari Indonesia, dari keluarganya, dari bapaknya, yang kemarin terbaru dari pacarnya, dari pujaan hatinya. Kan kita nggak ngerti nih sebenarnya yang terjadi pada dua belah pihak itu apa. Antara mbaknya yang di Hong Kong dan antara keluarganya, siapanya atau orang terdekatnya yang ada di Indonesia kan kita tidak tahu. Padahal mereka lagi terjadi konflik. Makanya saya kembali lagi, ketika ada siapapun yang mencari saya, selalu memohon untuk tidak disampaikan secara detail. Mbak Deko Fagi, saran nanti siapa yang bisa ngobrol sama Mas Andrus sekalian cerita manajemen keuangannya. Boleh. Ini pesanan ya buat teman-teman, manajemen keuangan. Boleh. Kita nanti masukkan pelan-pelan bagaimana menata keuangan. Nggak apa-apa, nanti saya selipkan pertanyaannya Mas Deko pagi. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak ngerti antara hubungan yang hilang dengan hubungan yang mencari orang itu. Karena kemarin kejadian cerita di channel sebelah. Jadi anaknya itu ada di pondok, kemudian diambil sama bapaknya, ditaruh di rumah, terus pakai telepon. Selamat malam Mbak Muna Mendoza, lama nggak pernah nongol, nggak pernah hadir. Jadi oke, itu. Jadi ceritanya saya sambung dulu sebelum nanti saya baca komen. Jadi ada cerita ke channel sebelah, bapaknya yang cerita anaknya. Anaknya disuruh ngomong, aku sakit, ibuku nggak pernah ketemu sama aku, ibumu nggak nyari aku, ibu ibumu nggak nyari kamu, bilang ibumu udah pergi lama di Hong Kong. Padahal anak sama ibunya itu video callan. Anak ibunya tidak terjadi apa-apa, cuman bapaknya itu membutuhkan kiriman, membutuhkan uang. Jadi digunakan sebagai alat anak ini. Ya, teman-teman. Ini cerita dan ini nyata. Cerita ini nyata dan dia datang ke rumah saya. Nah, pada saat itu ibunya yang merasa di Hong Kong lama mendengar berita itu kan viral tuh. Ya kan? Apalagi kalau channel sebelah itu nama dan semua udah bahkan foto itu disebar gitu. Nah, tanpa dikoreksi dulu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita nggak perlu evaluasi, kita nggak perlu kritik. Tapi ini kenyataan. Jadi diceritakanlah seperti itu, akhirnya karena sebaik hati maka ditransfer. Ya saya nggak menyalahkan, dari cerita ini saya tidak mau menyalahkan siapapun, tapi kita belajar dari sebuah fenomena. Nah ternyata ibunya
nonton kontennya. Setelah nonton kontennya ibunya, itu datang ke tempat saya. Nah, kemudian bertanya ibunya, kenapa sampai seperti itu? Wong padahal saya sama anak saya itu video callan, teleponan, kabarnya baik apa enggak. Saya juga. Nah, mungkin karena kiriman orang ibunya itu tidak ke bapaknya, tidak lewat ke bapaknya. Gitu loh. Jadi kiriman itu tidak ke bapaknya. Ya, teman-teman. Jadi kiriman itu datangnya langsung ke ibu asramanya, Mbak Soleh Ana dan Mbak Catur Wong. Terima kasih. Jadi kiriman itu ke langsung ibu asramanya, sehingga tidak ke bapaknya. Bapaknya ngerasa, dan mungkin bapaknya ngelihat channel YouTube yang lagi booming di Hong Kong. Akhirnya anaknya dibawalah secara paksa. Nah, itu cerita dari ibunya, dari ibu asramanya itu bercerita bahwa anaknya diambil paksa sama bapaknya untuk dibawa pulang. Dan akhirnya telepon lah. Akhirnya alhamdulillah juga apa yang dia mau dapat uang 500.000. Ya kan, ngomong sakit. Saya juga dengar cerita, dengar kontennya. Nah, ibunya nyari saya. Nah, hal-hal seperti itulah teman-teman menjadi pembelajaran buat saya. Dan ini realita kita kalau sudah hilang, mereka yang butuhkan kelabakan, kebakaran jenggot, cobalah berada posisi yang hilang. Jam berapa, jangan terlalu pagi, wah janjian. Janjian semua yang ke belakang Mbak Brita sama Mbak Edo, terima kasih. Jadi ya seperti itu, ya kan, buat teman-teman. Jadi apapun ya, sekali lagi, kalau ke saya pasti, bahkan cerita kemarin juga terjadi cerita pecahnya rumah tangga kepada saya. Istrinya pergi dari rumah, kemudian cari kerja di Surabaya, diam-diam menelpon saya, dia ex Hongkong, dia ingin berangkat lagi, tapi dia nanya kalau tidak ada tanda tangan suami bagaimana, Mbak Karmini Imudina. Nah, setelah mbaknya telepon, ternyata suaminya nonton konten juga, suaminya juga WA saya. Itu istri saya, tolong dilarang dan jangan ngomporin dia cerai. Saya malah kena. Ya karena saya dicurhati sama perempuan. Ya saya juga sudah bilang, saya ini nggak mendengar dari dua belah pihak ya Mbak. Ini selalu saya sampaikan. Karena sekali lagi, saya berharap dalam membuat konten pun tidak terjadi fitnah yang berjamaah. Makanya saya sangat berhati-hati dan sangat benar-benar ingin mendengar ceritanya. Mana yang play victim, mana yang benar-benar ini cerita keresahan hatinya. Nah, ini bagi saya. Jadi sekali lagi, dengan tidak mendiskreditkan siapapun yang mau cerita, tapi saya lebih berhati-hati. Kita tidak mendengar dari kedua belah pihak. Otomatis kan kita tidak bisa menjudgment sebelah yang nggak bagus, yang cerita bagus. Atau yang cerita bagus, yang cerita nggak bagus, yang sebelah nggak bagus. Karena tidak ada orang yang mau menjelekkan dirinya sendiri, kecuali saya. Apalah saya ini, kan gitu kalau saya. Jadi orang selalu ingin menampilkan adalah dirinya yang nggak bersalah. Setiap orang ingin menampilkan aku sudah benar, yang salah itu orang lain, yang nggak benar itu pihak yang lain. Nah, karena itulah saya harus benar-benar berhati-hati mendengarkan. Kalau saya tidak bisa mendapatkan kesimpulan dari ceritanya dia, saya coba bertanya, kenapa? Kenapa tidak terjadi komunikasi yang baik? Kalau memang sudah merasa tidak ada kecocokan, ya sudah. Kenapa nggak diakhiri saja? Saya bilang seperti itu, dan itu dilihat, ditonton sama suaminya. Suaminya langsung telepon, jangan bilang bercerai gampang dan bayarnya murah. Loh, anjing, bercerai itu gampang dan murah. Yang bercerainya, tapi mengembalikan hubungannya itu kan kembali ke yang melakukan. Nah, inilah pentingnya. Makanya kan konten saya itu benar-benar tidak membela orang yang merasa dirinya benar. Merasa dirinya benar. Dia pasti nggak akan bercerita dengan saya. Tapi justru orang yang mengakui kelemahan, kesalahan,
dan bagaimana kira-kira solusinya, itu yang datang ke konten saya. Karena bagaimanapun, selamat malam Mbak Siana Ho, Sinqua. Dalam hidup itu sekali lagi, orang hanya cerita satu kali ke saya. Saya tidak kenal, saya tidak mengenal orang tersebut. Mana bisa saya langsung membenarkan, ya kan? Tapi ya saya harus menelaah, menganalisa, melogika dengan kecepatan yang dia hanya bercerita 2 menit, 3 menit, 4 menit. Saya harus belajar menggali dan paling tidak menggunakan logika berpikir saya. Apa yang sedang terjadi sama Mbak ini? Sehingga dia bisa bercerita sedemikian rupa. Nah, kalau cerita ke saya juga menjelek-jelekan orang lain, bagi saya ya, kalau menjelek-jelekan orang lain, saya pasti akan, Mbak nggak perlu seperti itu. Kalau sampai benci sama seseorang, kemudian sampai datang ke konten saya hanya memaki-maki, ya kan? Memaki-maki orang di ketiga sana, sedangkan saya nggak tahu. Berarti kan aku diajak gosip, aku diajak rasani, langsung saya kan. Masalahnya apa Anda tidak suka sama saya? Apa yang dilakukan? Apakah sampai tidak mengintrospeksi diri? Sampean kenapa orang itu melakukan itu? Saya selalu akan menggali itu semua. Makanya kalau teman-teman mencoba memperhatikan apa yang saya buat, itu benar-benar nggak seksi. Artinya nggak seksi itu bukan sesuatu yang, gak asik nih, Sandro orangnya nggak asik. Karena saya berusaha fokus kepada sebuah solusi. Ketika teman-teman punya masalah, saya pikir solusinya kemana. Jangan jangan dibilang ya nggak bisa, jangan dibilang juga, wah saya nggak tahu. Bahaya, karena orang bertanya kepada saya itu, orang itu percaya. Orang bertanya kepada Anda dan bertanya baik-baik, itu sebenarnya, dan dia mau nelpon, itu dia sudah mempercayai kita. Dengan harapan, di saat sampean bertanya itu akan menemui, diajak gosip, diajak ngerasani. Nah, itu. Nah, makanya coba dilihat. Ada yang bilang, majikanku gini, cerita gini-gini. Saya makan satu kaye aja begini-begini. Saya akan langsung coba. Loh, Mbak, yang milih majikan siapa? Yang mau datang ke Hong Kong juga siapa? Kalau sampean menerima itu ya bagaimana? Sampean menyiasatinya, bukan sampean itu justru udah nyampe di sini terus ngeluh. Ini Hong Kong, udah niat masuk ke Hong Kong. Hadir Mas, jempol yang ke-10 Mas. Mbak Miun Miun, terima kasih. Jadi begitu ya teman. Dari hidup ini bukan hanya sekedar Anda cerita saya mendengarkan, bukan di situ esensi. Anda bercerita, Anda menelpon, Anda percaya dan yakin akan mendapatkan sebuah solusi atas permasalahan, atau setidaknya ingin ada gambaran, ingin punya gambaran bagaimana menanggapi atau menyikapi situasi dan keadaan ini. Jadi saya mencoba meletakkan cara berpikir saya separuh menjadi Anda yang bertanya dan separuh menjadi diri saya. Kenapa saya kasih angka separuh-separuh? Supaya saya nanti akan memberikan jawaban yang logik, yang netral, yang tidak justru membuat sampean jadi lebih bingung. Tapi sekali lagi, pemahaman seseorang terhadap suatu persoalan dan masalah itu beda-beda. Kacamata memandang sebuah masalah itu beda-beda, lain-lain. Nah, maka dari itulah saya hadir di konten ini. Dan sebenarnya kalau saya ditanya, apakah nggak pernah nyari, ya saya menunggu kalian telepon. HP disiapkan sampai 3 itu menunggu. Itu ya teman. Jadi orang mendapat sebuah masalah itu nggak enak. Bahkan siapapun pasti akan berpikir menghindari masalah.
Tapi kalau saya, masalah itu membuat kita jadi berkembang, masalah itu membuat kita jadi bertumbuh, masalah itu membuat kita jadi dewasa, masalah itu mendatangkan rezeki di saat kita bisa dan mampu mengatasinya. Nah itu kan keperbedaan prinsip. Masalah nggak ada malah dicari-cari, ya kan? Jadi kenapa masalah itu? Ada apa dengan masalah? Orang hidup itu punya masalah ya biasa. Anda punya masalah apalagi saya. Bukan berarti ketika saya bisa berbicara dengan teman-teman, itu bukan berarti. Ya, tapi setidaknya saya mendapatkan new experience, saya mendapatkan cerita baru, saya mendapatkan berbagai macam perasaan dan rasa di luar sana yang Anda rasakan, terus sampai ceritakan ke saya, teman. Nah, jadi seperti itu ya. Ini mbaknya janjian mau umet kabeh, mau janjian kemana? Ditunggu hari Sabtu lah, berangkat sendiri-sendiri. Ada judulnya Rumah Kita. Kalau nggak telepon saya aja, Mbak Prita sama Mbak Edo. Jadi seperti itu ya teman-teman, menghilang dan pergi sejenak keluar. Itu memang punya maksud dan tujuan. Makanya bagi kalian yang ngerasa bahwa tiba-tiba kok ditinggalkan, tiba-tiba kok kehilangan, tiba-tiba dihubungi nggak bisa, jangan terlalu negatif thinking dulu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang lagi butuh me time, lagi butuh menenangkan diri, lagi butuh introspeksi, lagi butuh bermuhasabah melihat dirinya sendiri. Nggak apa-apa. Nanti kalau sudah pada waktunya dia pasti akan muncul lagi. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira tidak ada pertanyaan yang muncul dari YouTube ataupun Facebook. Terima kasih yang sudah nonton. Jadi tema kali ini adalah menghilang dan ngilang. Menghilangkan diri dan hilang. Karena memang sekali lagi ini bukan persoalan yang biasa. Menghilang dan mencoba pergi dari dunianya, ngeblokir nomor dan semuanya. Karena sekarang adalah dunia sosial media. Siapapun yang berobsesi untuk mencari kalian, maka mereka mencoba menghalalkan segala cara. Mereka mencoba mencari cara-cara. Ya, sekali lagi, kalau di konten saya pasti saya akan lebih screening untuk tidak menyebutkan siapa yang Anda cari, siapa yang Anda musuhi, siapa yang Anda marah. Sebisa mungkin saya tidak memunculkan identitas itu. Karena sekali lagi ini konten ditonton orang banyak dan dibiarkan. Kalau itu menjadi sesuatu hal yang salah dan itu secara berkelanjutan, maka itu menjadi dosa besar buat saya. Karena dosanya kan jalan terus. Ya kan? Ini cara berpikir saya. Wong kadang saya masih menjaga hal yang baik saja itu masih bisa dapat dosa. Bisa dapat kena azabnya. Padahal saya dalam hati meyakini apa yang saya lakukan hal yang baik. Tapi penilaian orang lain, penilaian Gusti Allah, dan penilaian siapapun itu kan belum tentu baik. Baik di mata saya, belum tentu baik di mata orang lain. Maka dari itulah, itu yang disebut sebuah kebijaksanaan. Jadi kita tidak hanya berpikir atas diri kita sendiri, tapi apakah ketika kita melakukan sesuatu itu mengganggu orang lain, membuat ketidaknyamanan buat orang lain. Nah, kalau tidak suka, kemudian benci atau yang kita lakukan itu hak. Kalau yang dinamakan menzolimi itu kalau ternyata anggapan ceritanya itu tidak seperti itu. Makanya Kanjeng Rasul juga pernah dalam hadisnya berbicara ada nanti suatu masa di mana masa itu adalah fitnah yang berjamaah. Ya kan? Nah, salah satu contohnya
ada cerita polisi bakar polisi, ya kan, polisi salah tangkap, ya kan, kasus kasus di mana bahwa seseorang kesurupan kemudian jadi polemik, jadi pembicaraan luas, dan kita nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Makanya saya tidak terlalu fanatik untuk melihat sesuatu yang lagi viral. Saya lebih membahas apa sih masalah kita, masalah-masalah terdekat kita. Saya hidup di lingkungannya dengan teman-teman, yang saya bahas ya apa yang seputar berhubungan dengan teman-teman, kreativitas, persoalan, masalah dengan teman-teman. Untuk menanggapi gosip-gosip yang ada dan menjauh di sana itu terlalu sia-sia waktu kita hanya ngurusin seperti itu. Mungkin itu saja ya teman-teman malam hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Mudah-mudahan kalian semua dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya dan selalu diberikan kesehatan. Dan siapapun yang nonton konten ini diberikan kesehatan juga dan rezeki yang melimpah. Itu saja, salam terbaik dari saya. Sehat selalu, keep stay tune my YouTube channel, and see you the next video. Bye-bye.